saya kebayang di televisi Pak Harto ngasih beras gabah untuk orang Ethiopia. Karena waktu itu tuh sebetulnya aku sebagai seniman malu sama Bob Geldof. Bob Geldof tuh membuat itu kaset untuk orang Ethiopia, tapi oleh orang Indonesia dibajak. Nah itu kan malu. Nah jadi saya lihat begitu bahwa presiden memberikan gabah sama Ethiopia, maluku sudah ditutupi oleh bapakku. Maluku. Udah terus aku njupuk kertas, nggak sampai seberapa jam. Siapkan studio. Gopo? Lah aku njaluk lagu. Lagu apa? Wes studio karo musike. Aku duwe lagu. Sing tenan. Ya, udah itu. Dan akhirnya dalam waktu yang singkat ya. Iya. YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini. Tahun 1984 di Ethiopia mengalami bencana kelaparan yang sangat parah. Penyebabnya kekeringan berkepanjangan, gagal panen, konflik bersenjata, dan lemahnya distribusi pangan. Diperkirakan ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit yang berkaitan dengannya. Krisis ini kemudian menggugah perhatian dunia dan memicu berbagai aksi kemanusiaan internasional, termasuk konser Amal Band Aid yang diprakarsai oleh Bob Geldof pada akhir tahun ke-1984. Bob Geldof, penulis lagu sekaligus aktivis kemanusiaan asal Irlandia, menggagas dan menulis lagu Amal Do They Know It's Christmas. Lagu tersebut direkam oleh kelompok Amal Band Aid dengan melibatkan banyak penyanyi terkenal Inggris dan Irlandia. Lagu ini dirilis bulan Desember tahun 1984 dan menjadi sukses besar. Hasil penjualannya disalurkan untuk membantu korban kelaparan di Ethiopia, alih-alih ikut berpartisipasi membantu bencana kelaparan yang sedang menimpa Ethiopia. Lagu yang ditulis Bob Geldof tersebut dibajak dan beredar luas di Indonesia. Pembajakan lagu Bob Geldof membuat seniman legendaris Indonesia Titik Puspa marah dan sangat malu. Marah dan malu Titik Puspa terobati saat mendapat berita Presiden Soeharto memberi bantuan beras kepada Ethiopia. Sebagai wujud solidaritas kemanusiaan, Presiden Soeharto menyumbangkan 100 ton beras kepada Ethiopia. Bantuan tersebut untuk meringankan penderitaan rakyat Ethiopia sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia yang sebelumnya menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia, kini mampu swasembada beras dan dapat membantu negara lain yang sedang mengalami krisis pangan. Titik Puspa merasa bahwa Indonesia yang beberapa dekade sebelumnya masih berjuang mengatasi kekurangan pangan, kini justru mampu membantu bangsa lain. Perasaan haru itulah yang kemudian mendorongnya untuk membuat lagu. Menurut Titik Puspa, melodi dan lirik lagu mengalir dengan sangat cepat, bahkan selesai sekitar 15 menit. Lagu tersebut diberi judul Bapak Kami Soeharto sebagai ungkapan penghargaan atas kepemimpinan Soeharto yang menurut pandangan Titik Puspa berhasil membawa Indonesia mencapai swasembada beras sehingga mampu memberi bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Inilah lagu yang digubah Titik Puspa. Bagimu yang terima kasih atas karunia sandang pangan pembangunan kau limpahkan bagi negeri Indonesia. Seorang bapak yang telah kau cinta untuk memimpin negeri tercinta, wibawanya dan senyumnya memberi ceria wajah Indonesia. Kepadamu Bapak Kami Soeharto, terima kasih dari rakyat semua.
YKCB Channel menjelaskan yang dikaburkan tentang Pak Harto. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk mengikuti channel ini.